Di masa depan ini bumi sudah setengah kiamat, binatang dan tanaman hampir punah, dan virus penyakit untuk manusia semakin berbahaya. Sebagai solusi, mereka membangun perbatasan antara dunia baru dan dunia lama. Hanya manusia yang lolos seleksi yang bisa tinggal di dunia baru. Kehidupan manusia di dunia baru dikendalikan oleh AI, diatur oleh protokol yang dirancang agar manusia berkembang optimal. Manusia juga berhasil bertahan hidup berkat penemuan obat yang disebut xenoksidin. Selain menangkal virus, obat itu menghentikan penuaan tapi mencegah proses reproduksi. Istilahnya, gak bisa mati akibat penuaan dan virus, tapi gak bisa bikin anak. Punya anak di zaman ini menjadi super sulit karena protokol brutal dari pemerintah dunia yang disebut The Assessment. Bagi pasangan yang ingin punya anak, mereka harus mengajukan ke pemerintah dan untuk uji kelayakan, pemerintah akan mengirimkan petugas atau disebut juga asesor ke rumah. Film ini akan berfokus pada suami istri yang mengajukan proses asesmen bernama Mia yang diperankan Elizabeth Olsen dan Aryan yang diperankan Himesh Patel. Keduanya adalah ilmuwan yang cukup berkontribusi besar pada masyarakat. Aryan adalah ilmuwan yang berhasil menciptakan makhluk hidup menggunakan AI, sedangkan Mia ahli botani yang berhasil membudidayakan berbagai tanaman yang sudah punah di rumah kacanya. Singkat cerita, tibalah hari pertama asesmen. Datang seorang petugas bernama Virginia, wanita dewasa dengan sosok yang kaku dan dingin. Dia hanya menjelaskan bahwa proses asesmen akan berlangsung selama 7 hari dan selama itu pula ia akan tinggal di sana mengawasi semua kebiasaan mereka. Di hari terakhir, petugas akan langsung memberikan keputusan apakah layak atau tidak. Jika layak, mereka akan mendapatkan lisensi untuk proses reproduksi. Proses reproduksinya mirip dengan pembuahan sel telur yang dilakukan di lab zaman sekarang, atau disebut in vitro fertilization, atau IVF. Namun, yang menjadi misteri bagi Mia dan Aryan, serta semua pasangan lainnya, mereka tidak tahu akan seperti apa asesmennya. Mia dan Aryan terkejut ketika perilaku Virginia tiba-tiba berubah drastis. Saat mereka mengantarkannya ke kamar tidur, Virginia berperangai seperti anak-anak dan mengeluhkan kondisi kasurnya. Mia dan Aryan bingung, apakah asesmen sudah mulai atau Virginia punya sikap tak sopan? Tapi mereka memutuskan untuk bertukar kamar, dan Virginia menyukai kamar barunya. Aryan dan Mia kemudian mengajak Virginia keliling untuk memperlihatkan ruang kerja masing-masing. Di ruangan Aryan yang gelap seperti gua, Aryan memperlihatkan eksperimen terkininya. Ia sedang bikin monyet virtual. Virginia cukup kagum karena monyetnya bisa disentuh. Aryan bilang kalau itu masih belum sempurna, tekstur dan tampilannya. Berikutnya mereka mengunjungi rumah kaca Mia. Mia ngejelasin kalau semua tanaman di sini sebenarnya dulu gak langka. Tapi di zaman kayak sekarang, dia berhasil ngebudidayain berbagai macam jenis tanaman. Ketika waktunya untuk tidur malam, terjadi momen ganjil. Sebelum tidur, pasangan tersebut memutuskan untuk bersenggama. Namun, tiba-tiba Virginia muncul di pintu. Tentu saja keduanya sangat terkejut. Virginia bilang kalau proses asesmen sedang berlangsung. Ia ingin mengetahui bagaimana kedalaman hubungan mereka. Dia meminta mereka untuk melanjutkannya. Kedua pasangan bingung dan canggung. Tapi atas dasar tak ingin gagal asesmen, mereka memutuskan untuk melanjutkannya. Keesokan harinya Virginia tambah aneh. Dia ngeberantakin makanan yang disiapkan untuknya. Perilakunya seperti balita yang ingin main dan menolak untuk makan. Pasangan tersebut akhirnya sadar bahwa mereka harus memperlakukan Virginia seperti anak sendiri yang sedang bandel ketika makan bersama. Virginia kemudian mengatur dinamika hubungan mereka agar suasananya seperti ibu yang cemburu karena putrinya milih buat lebih dekat sama bapaknya dan mengacuhkan ibunya. Namun di sisi lain, Mia kesel karena Virginia kayak berusaha ngerebut suaminya. Sesi sarapan berakhir dengan Aryan yang matanya kecolok. Asesmen ini jadi lebih mirip perang mental daripada ngetes kelayakan menjadi orang tua. Dan Aryan minta agar Mia nggak terpengaruh. Terdengar bel rumah berbunyi dan AI rumah mereka ngasih tahu kalau ada paket yang datang. Ternyata pemerintah ngirim paket berisi mainan rumah-rumahan yang harus dibangun sendiri. Virginia menambahkan bahwa mereka harus bikin itu sesuai dengan aturan di buku petunjuk.
Di dalam buku petunjuk, yang paling digarisbawahi adalah tak boleh ada satupun bagian yang tak terpasang. Singkat cerita, pasangan tersebut akhirnya berhasil membangun rumah-rumahan di hari ketiga dengan susah payah. Namun keduanya kesal berat ketika Mia menemukan ada satu bagian seperti pipa yang tertinggal di kolong meja. Mumpung Virginia nggak ngawas, Mia langsung pergi ke pinggir laut dan ngelemparin itu pipa. Virginia kemudian ngecek hasilnya. Dia berekspresi seperti anak-anak dan cukup senang atas hasilnya. Berikutnya lebih aneh dan bikin parno. Mia mergokin Virginia dan Aryan yang lagi gulat di lantai ruang kerjanya. Sambil ketawa-ketiwi, mereka bilang kalau mereka lagi main monyet-monyetan yang lagi berantem. Mereka mengadakan tamasya ke pantai di dekat rumah mereka. Mereka bermain petak umpet. Virginia dan Aryan terlihat akrab seperti bapak dan anak, tapi Mia kecewa karena dirinya diacuhkan. Mia berusaha mengambil hati Virginia dengan membantunya membangun rumah-rumahan pasir. Virginia kemudian minta izin buat bikin di tempat lain. Mereka ngasih izin lalu lanjut ngobrol ngalor ngidul. Gak lama kemudian, mereka celingukan karena Virginia nggak kelihatan. Mereka panik karena nemuin sepatu Virginia terseret ombak. Setelah dicari-cari, akhirnya Virginia ketemu lagi pingsan terseret ombak. Mereka pun pulang dan Virginia minta digendong sama papanya, nggak mau ibunya. Virginia sempat ngambek nggak mau masuk rumah, tapi akhirnya Mia berhasil ngebujuknya. Tes berikutnya dimulai ketika mereka mendapatkan informasi dari pemerintah bahwa mereka harus mengadakan jamuan makan malam yang akan dihadiri teman. Pasangan lesbi yang berhasil mendapatkan anak dari proses asesmen serta ibunya Aryan. Semua tamu yang datang tahu kalau ini bagian dari asesmen. Virginia pun masih bersikap seperti anak Mia dan Aryan. Mereka ngobrol seputar kerjaan mereka masing-masing dan berpendapat tentang kebijakan proses asesmen. Semuanya terkejut ketika ternyata setiap asesmen itu tesnya tidak ada yang sama. Salah satu dari mereka kemudian bertanya bagaimana perasaan Aryan sekarang menjalani asesmen untuk kedua kalinya. Gak dengar itu semuanya bengong. Aryan ternyata pernah ngajuin asesmen sama cewek ini, tapi cewek ini ngegagalin sebelum mulai asesmen. Dan mungkin mereka berpisah gara-gara itu. Tentu saja Mia kaget dan kecewa berat karena baru tahu. Suasana tersebut teralihkan karena Virginia mendekati ibu ini lalu minta diceritain tentang sejarah dunia baru sambil Virginia duduk di pangkuannya. Semuanya jadi tahu tentang sejarah bagaimana bumi hampir kiamat, awal mulanya dibangun perbatasan, dan penemuan Senak Slim. Ada harapan bahwa dunia lama sudah berangsur normal dan beberapa orang mulai berpikir untuk tinggal di sana agar bisa hidup bebas, tidak diatur oleh sistem dunia baru yang super ketat. Yang sedang dikhawatirkan oleh orang di dunia baru adalah persediaan Senoksidin mulai menipis. Tiba-tiba ibu ini ngamuk-ngamuk dan ngelempar Virginia. Ternyata Virginia ngompol dan ngebasahin bajunya. Maki-maki dan kesal sama Virginia karena ngetesnya keterlaluan. Melihat itu, Mia secara refleks nampar. Setelah itu, Mia terdiam, kebingungan dan menyesal. Setelah makan malam bubar, Mia mandiin Virginia seperti anaknya sendiri. Virginia berekspresi senang seakan-akan mulai terikat secara emosional dengan Mia, seperti putri dan ibunya. Tibalah hari di mana Mia mendapat telepon kalau adiknya yang udah lama nggak ketemu sedang kritis di rumah sakit. Mia pengen pergi, tapi Aryan ngelarang karena asesmen bisa gagal dan ngajuinnya bakalan susah lagi. Virginia mengonfirmasi apa yang dibilang Aryan itu benar, tapi akhirnya Virginia memberikan keringanan kalau Mia boleh pergi, tapi harus pulang sebelum jam 6 pagi. Malam harinya terjadi situasi yang sangat membingungkan bagi Aryan saat dia sedang mau tidur. Virginia tiba-tiba menindihnya. Aryan sempat memberontak dan bingung apakah ini adalah mode Virginia yang lagi ngetes atau Virginia yang sebenarnya. Virginia kemudian mengancam pada Aryan bahwa jika ia menolak menyetubuhinya, tesnya akan digagalkan.
Setelah selesai dan keduanya tertidur, tak lama kemudian Mia pulang dan ikut tidur di antara mereka. Esok harinya, Mia bercerita bahwa panggilan darurat itu adalah karena kesalahan sistem. Saat dia datang ke rumah sakit, Mia menemukan bahwa pasien itu bukan adiknya, melainkan pasien yang bernama sama dengan adiknya. Mia tampak sudah kena mental dalam perang psikologis ini. Ia tampak enggan melanjutkan asesmen. Ia memutuskan untuk mendinginkan diri dengan berenang di laut dan meminta Aryan mengawasi Virginia. Saat Mia berenang, ternyata Aryan sibuk memberikan sentuhan terakhir makhluk virtualnya di ruang kerjanya. Akhirnya, Aryan berhasil menciptakan orangutan dengan tekstur yang nyata dan gerakan yang sangat responsif. Namun, bertepatan dengan itu, dari kejauhan Mia melihat bahwa rumah kacanya terbakar. Ternyata Virginia kali ini berlaga seperti anak-anak bandel yang main-main sama pekerjaan ibunya. Semuanya hancur sampai membakar seisi rumah kaca. Virginia kemudian merebahkan dirinya dan berteriak minta ditolong oleh bapak dan ibunya. Tubuh Aryan kaku dan kesulitan bergerak. Oleh karena itu Mia yang menerobos masuk. Virginia pun berhasil diselamatkan. Kondisi mental Mia kacau berat. Ia menghampiri Virginia, lalu kecewa kenapa Virginia bisa setega itu. Separuh hidupnya telah ia dedikasikan untuk penelitian-penelitian di rumah kacanya. Tapi Virginia hanya diam, kemudian pergi dari sana. Hari terakhir tiba dan Virginia akan mengumumkan hasil asesmen. Virginia memuji pasangan tersebut sebagai manusia unggul yang telah berkontribusi besar terhadap masyarakat atas penelitian mereka. Mereka adalah golongan di atas rata-rata. Namun, sayang sekali, mereka tak lulus asesmen ini. Mereka bengong dan berharap salah dengar. Virginia pun pamit undur diri. Aryan marah dan meminta penjelasannya, tapi protokol melarang Virginia untuk menceritakannya. Aryan pun bisa dipenjara jika terus-menerus menekannya. Aryan gak nerima karena sudah melakukan permintaan Virginia untuk memuaskan hasratnya. Virginia mengungkapkan segala tindakannya adalah bagian dari protokol dan keputusan tidak bisa diganggu-gugat. Saat Virginia pergi, Mia hanya bisa tertawa. Aryan kemudian melanjutkan penelitiannya, sedangkan Mia berniat membangun ulang rumah kaca. Saat lagi mencangkul tanah, ia menemukan pipa bagian terakhir dari rumah-rumahan yang sebelumnya sudah ia buang ke laut. Mia sadar bahwa dari tes pertama mereka sudah gagal. Dia pun pergi ke dalam rumahnya lalu menghancurkan rumah-rumahan tersebut. Mia penasaran sekali kenapa mereka gagal. Ia mengajak Aryan untuk menghadapi Virginia, untuk bertanya apa sebenarnya yang bikin mereka nggak lulus. Aryan berusaha menenangkan Mia, mengajaknya move on. Aryan merasa bahwa dia sangat mencintai Mia dan baginya itu sudah cukup. Tak perlu lagi untuk mempertanyakan keputusan pemerintah dan menunda keinginan mereka untuk memiliki anak. Aryan mengundang Mia masuk ke ruang kerjanya. Terdengar suara bayi menangis. Suasana menjadi sangat emosional bagi Mia. Ternyata selama ini Aryan tak sekedar menciptakan binatang peliharaan virtual. Kini ia telah berhasil membuat bayi manusia yang ia buat tak hanya untuk dirinya, tapi untuk Mia juga. Mia memangku bayi itu. Namun, Aryan terkejut ketika Mia menjatuhkan bayi itu sambil menangis. Mia tak ingin bayi virtual karena merasa tak ada keterikatan emosional. Walaupun terasa nyata ketika dipangku, bayi tersebut tak berbau. Mia pun memutuskan untuk mencari Virginia sendirian. Singkat cerita, Mia berhasil mengetahui nama asli Virginia lalu menemukan tempat tinggalnya. Virginia memiliki nama asli Grace dan tinggal di sebuah kamar apartemen. Terlihat sosok yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Mia menanyakan alasan gagal asesmen dan mengungkapkan betapa teganya Grace dan menuduh kalau aksinya itu di luar protokol. Grace menegaskan kembali kalau semua yang ia lakukan adalah sesuai protokol. Namun secara tak sengaja, ia mengungkapkan fakta kejutan bahwa sudah selama 6 tahun ke belakang tak ada yang berhasil lolos tes ini. Ia tak boleh bercerita lebih banyak karena melanggar kerahasiaan asesmen. Asesmen ini bukan dibuat untuk tidak bisa lulus, tapi memang seperti itu protokolnya. Tak ada yang sama tesnya di antara semua pasangan.
Ia sudah terbiasa dicaci maki dan diludahi, diperlakukan lebih parah dari Mia. Bahkan banyak asesor yang tak tahan kemudian menjadi gila. Suasana berubah jadi mengharukan ketika Mia menanyakan kenapa Grace mau jadi asesor. Emang dapat apa? Singkat cerita, Grace dulu memiliki anak 8 tahun. Saat ia lengah, anaknya meninggal karena hanyut di lautan. Hanya jadi asesor lah pekerjaan yang bisa membuat dirinya memiliki anak lagi dengan status single parent. Dengan syarat, pasangan yang ia tes lulus dari asesmen. Pemerintah akan segera mengetahui jika protokol dilanggar atau terjadi suap menyuap. Mereka ngobrol tentang dunia lama yang kabarnya sekarang sudah membaik. Di sana, mereka bisa lebih bebas bahkan memiliki anak secara normal tanpa harus melalui sistem seperti ini. Grace akan melanjutkan pekerjaannya sebagai asesor dan Mia akan pergi ke dunia lama. Ending film ini punya 3 adegan. Pertama, Mia yang pergi ke dunia lama setelah melalui beberapa persyaratan. Semuanya mengenakan pakaian hazmat dan masker. Terlihat suasana seperti gurun dengan kondisi cuaca yang berbahaya. Namun, Mia membuka maskernya. Ia menarik nafas panjang-panjang dan perlahan-lahan kulitnya mulai mengelupas. Berbagai review menyebutkan bahwa aksinya ini adalah bunuh diri. Mungkin ia kecewa karena dunia lama ternyata lebih kacau dari dugaannya dan kini ia sudah lelah untuk kembali lagi memulai dari awal. Adegan ending kedua memperlihatkan Aryan yang lanjut untuk mengkonsumsi Xenoxidin. Ia telah berhasil mengembangkan bayi manusia menjadi anak manusia yang bisa ikut bermain dengannya di pinggir laut. Ia juga ternyata bisa membuat istri virtual. Adegan ending ketiga dan terakhir memperlihatkan Grace yang kembali menjadi Virginia, menjadi asesor sebuah pasangan yang hendak memiliki anak. Setelah menjelaskan syarat-syaratnya, seperti biasa, Virginia diarahkan menuju kamarnya. Kali ini dia puas dengan kualitas kasur dan kamarnya yang berjendela, serta berudara segar. Ibu itu santun sekali memberikan waktu bagi Virginia untuk menyendiri membongkar pakaian dari kopernya. Tak lama kemudian, ibu itu kembali untuk menanyakan kapan dimulai asesmen. Tapi ia tak melihat ada Virginia. Rasa was-was terasa karena pintu ke balkon terbuka dan terdengar teriakan. Ternyata kamar itu terletak di lantai tinggi. Ketika ibu itu melihat ke bawah, Virginia sudah tergeletak tewas bersimbah darah. Ada 2 kemungkinan Virginia melakukan itu. Virginia stres dan memutuskan untuk bunuh diri atau mengikuti protokol. Jika benar karena mengikuti protokol, maka ibu itu langsung gagal di hari pertama karena tak mengunci pintu ke balkon dan membiarkannya sendiri. Ini seperti tes saat Aryan dan Mia meninggalkan Virginia sendirian sehingga membuat Virginia mengikuti protokol mengacaukan rumah kacanya.